Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dari Prodi Ilmu Komputer dengan nomor induk mahasiswa di 23050687. Akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang pengenalan dasar pemrograman dengan dosen pengajar Pak Ihsan Maulana Eskom Mkom. Oke, yang pertama adalah tujuan belajar pengenalan pemrograman. Belajar pemrograman dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Sejak awal pengembangan sebuah aplikasi pasti ditujukan untuk menjadi solusi atas sebuah permasalahan tertentu. Ketika kita belajar pemrograman, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melatih sikap kritis dan meningkatkan kemampuan observasi, misalnya menganalisis masalah untuk dapat menulis kode yang tepat dan mencari penyebab masalah seperti bug dan error. Selain itu, benefit dari belajar pengenalan pemrograman yang akan kita rasakan atau kita dapati yaitu compositional thinking, mendorong kreativitas, mengatasi masalah sendiri, kesempatan kerja lebih baik, dan menciptakan aplikasi sendiri. Yang pertama, compositional thinking adalah kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran secara logis. Yang kedua, mendorong kreativitas, yaitu mengasah kreativitas atau kemampuan seseorang dalam menyusun pemrograman. Yang ketiga, mengatasi masalah sendiri, yaitu umumnya cara mengantisipasi masalah yang mungkin akan muncul. Yang keempat, kesempatan kerja lebih baik. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman pasti akan terus-menerus menjadi semakin maju, dan seorang programmer pasti sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Kelima adalah menciptakan aplikasi sendiri. Jika kita sudah memahami kode-kode setiap detail pemrograman, tidak menutup kemungkinan kita bisa menghasilkan aplikasi sendiri ataupun aplikasi untuk dinikmati oleh orang lain. Oke, mengenal lebih dalam tujuan pemrogramming. Tujuan dari adanya programming yang sebenarnya adalah dapat membantu berpikir dengan logis dan analis. Misalnya saja ketika kita menyukai Brandeser, maka dengan pengkodean inilah kita bisa menemukan banyak hal terkait Brandeser. Mampu meningkatkan penalaran secara logis dan mudah memecahkan masalah. Mampu mengembangkan lobus frontal dari otak di mana bertanggung jawab untuk bisa menemukan sebuah solusi, dapat mengotomatisasi sebuah proses, dalam prakteknya bisa melakukan pelajaran agar komputer bisa melakukan suatu perintah. Yang kedua adalah pengertian pemrograman. Oke, dilansir dari laman Wikipedia, pemrograman atau programming adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman atau sering juga disebut bahasa komputer. Pemrograman adalah suatu cara dalam membuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Oke, jenis dan fungsi pemrograman. Ada beberapa jenis pemrograman komputer yang umum digunakan di kehidupan masyarakat dengan fungsinya masing-masing, seperti pemrograman aplikasi, pemrograman web, pemrograman sistem operasi atau OS. Pemrograman aplikasi itu adalah bahasa komputer yang cukup banyak digunakan saat ini adalah aplikasi yang ada di smartphone kita. Penggunaan aplikasi ini banyak digemari oleh masyarakat karena sangat simpel dan praktis. Apa saja contohnya seperti WhatsApp, Instagram, ataupun YouTube. Pemrograman web adalah salah satu bahasa komputer yang umum digunakan oleh masyarakat juga. Biasanya bahasa komputer web ini berfungsi untuk penyusun di fungsional sebuah website supaya jadi lebih berfungsi untuk penyusunan semua. Dan tentu saja semua orang pasti pernah membuka website, dan dari sekian banyak website yang diakses pasti memiliki tampilan yang berbeda. Seperti kita ingin login ke sebuah website, Wikipedia, Brandly, dan lainnya. Pemrograman sistem operasi atau OS adalah jenis pemrograman yang ketiga.
yaitu sering digunakan di perangkat komputer juga. Sistem operasi perlu diinstal dahulu di perangkat komputer agar bisa berfungsi dengan baik. Karena jika perangkat tersebut tidak mempunyai atau tidak diinstal dahulu, perangkat tersebut tidak mempunyai fungsi apapun. Oke. Di dalam pemrograman ada jenis-jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi. Contohnya pemrograman aplikasi, pemrograman sistem operasi, pemrograman website, dan pemrograman game. Yang ketiga adalah pengertian algoritma. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma diambil dari bahasa Arab atau merujuk kepada sang penemu dari algoritma itu sendiri, yaitu Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Oke. Algoritma juga merupakan suatu upaya pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis atau terurus. Selain itu, menggunakan alur pemikiran yang terprogram, misalnya pada perhitungan untuk menghitung bagaimana pengamanan data. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam contoh algoritma pemrograman. Dalam praktiknya, algoritma programan terdiri dari 3 macam konstruksi, yaitu algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma pengulangan. Algoritma sekuensial adalah prosedur yang berjalan dari satu proses ke proses berikutnya untuk mencapai hasil akhir. Contohnya merebus dalam sehari-hari, merebus air mentah hingga menjadi matang. Oke, algoritma percabangan adalah yang menjalankan putusan berdasarkan kondisi tertentu dengan 2 atau lebih percabangan. Misalnya, jika nilai ujian lebih dari 75, maka hasilnya lulus ujian. 3. Algoritma pengulangan, yaitu menjalankan urutan perintah berulang-ulang hingga beberapa kali. Contohnya menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 hingga 50. Oke, cara kerja algoritma pemrograman yaitu kita harus mengetahui cara kerja algoritma pemrograman adalah sebuah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Sederhananya, prinsip kerja algoritma di programan terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana, seperti merebus air. Pertama-tama, mari kita definisikan input dan output. Dalam proses merebus air mentah menjadi air matang, air mentah akan menjadi input dan outputnya adalah air matang. Tingkat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah notasi yang digunakan untuk menulis program komputer. Oke. Dan bahasa pemrograman terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni bahasa mesin machine language, bahasa tingkat rendah rakitan low level assembly language, dan bahasa tingkat high level language. Oke, kita akan memberi contoh tentang machine language. Machine language atau bahasa mesin disebut sebagai generasi pertama dari bahasa pemrograman, terdiri dari kumpulan angka 0 dan 1 yang dikenal dengan binary code. Setiap urutan instruksi binar melakukan tugas tertentu dan setiap kode mesin bisa saja berbeda urutannya binarnya di komputer lainnya. Oke, yang kedua assembly language yang memungkinkan pengembang mengatur langkah eksekusi program dengan rinci. Yang ketiga high level language, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memberikan tingkat abstraksi tinggi kepada pengembang, memungkinkan fokus pada logika dan algoritma. Oke, di sini adalah bahasa pemrograman. Ada alat untuk membuat program, contohnya C, Pascal, Basic, Perl, PHP, ASP, JHP, Java, dan lainnya.
Perbedaannya dalam cara memberikan instruksi dan persamaannya adalah bertujuan menghasilkan output yang sama. Oke, terdapat 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman, yaitu sintaks. Aturan penulisan bahasa tersebut disebut tata bahasa. Semantik adalah arti dari maksud yang terkandung di dalam statement tersebut. Kebenaran logika adalah berhubungan dengan benar tidaknya urutan statement. Pengelompokan bahasa program dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu object-oriented language, misalnya seperti Visual C, Delphi, Visual D Base, Visual Fox Pro, low-level language, misalnya seperti bahasa assembly, middle level language, contohnya seperti bahasa C, high-level language, contohnya seperti Basic dan Pascal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Kak? Nggak bisa kalau udah